selamat datang kembali di mata kuliah saya kali ini. Nah, untuk sesi ini kita akan fokus membahas tentang analisis sistem. Nah, yang pertama, apa sih analisis itu? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan awal ya, ini saya hanya mengulang sekilas bahwa analisis sistem itu merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan gitu ya. Jadi analisis sistem ini merupakan sebuah aktivitas penguraian. Jadi ketika kita mengamati proses yang sedang berjalan bagaimana, ketika kita mengamati situasi yang sedang berlangsung di sana itu bagaimana, setelah itu nanti kita akan menguraikan sistem yang kita amati secara utuh itu ke dalam beberapa komponen, karena di sini kita akan mengidentifikasi masalah, kemudian mengevaluasi masalah, nah kemudian juga mencari kesempatan gitu ya. Jadi apa sih yang sebenarnya pengen dioptimalkan oleh sebuah organisasi, tetapi sistem yang sedang berjalan itu nampaknya belum optimal gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa jadikan uraian ini sebagai bahan untuk meninjau kira-kira hambatan apa sih yang ada di organisasi itu sehingga pelayanannya belum optimal atau kinerjanya belum optimal kayak gitu. Nah, terus setelah itu kita bisa menguraikan kebutuhan yang diharapkan juga oleh organisasi tersebut supaya kinerja karyawan atau kinerja perusahaan pada umumnya itu bisa optimal. Nah, terus yang selanjutnya, tahap analisis ini merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting karena kesalahan di tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap yang selanjutnya. Jadi karena tahap analisis ini proses kita screening, ya kan, kita melihat situasi, kita observasi data, kemudian kita menggali data dengan wawancara dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita ada miss, kita ada kesalahan di situ, ada beberapa hal yang belum diungkapkan dan kita belum tahu, padahal itu adalah hal yang sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan sistem. Ya udah nanti didesain, coding sampai implementasi itu akan jadi masalah. Nah, hasil dari analisis sistem ini adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahan serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah laporan itu tadi ya, yang karena kalian sudah mengamati proses atau kegiatan yang di sana itu seperti apa, berarti ya laporan tentang gambaran sistem yang telah diamati itu, kemudian permasalahannya apa, nah kemudian solusi yang nanti akan digunakan oleh sistem baru untuk mengatasi masalah di sistem yang lama itu bagaimana. Nah, terus yang selanjutnya adalah tujuan analisis sistem. Nah, yang pertama, tujuan dari kegiatan analisis sistem ini adalah memberikan layanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Jadi karena mungkin ada beberapa informasi yang dulu belum ketemu gitu ya, sumber masalahnya ada di mana. Nah, kegiatan analisis sistem ini bisa menemukan sumber masalah itu sehingga nanti bisa diatasi oleh sistem informasi. Nah, terus kemudian membantu para pengambil keputusan untuk mewujudkan tercapainya
tujuan. Nah, karena mereka udah tahu sumber masalahnya ada di mana dan apa sih langkah yang harus mereka lakukan, itu menjadi lebih mudah dalam pengambilan keputusannya. Nah, terus yang selanjutnya mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem yang telah ada atau yang telah berlangsung. Nah, itu mungkin untuk menyederhanakan bagaimana prosedur yang bisa lebih cepat, tetapi hasilnya juga benar gitu ya. Nah, itu kayak apa? Nah, terus yang selanjutnya adalah merumuskan tujuan organisasi berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan yang baru. Karena di sini setiap organisasi selalu menginginkan pengolahan data yang cepat dan nantinya menghasilkan informasi yang akurat serta pembuatan laporan yang lebih cepat dan dalam format yang terstruktur. Nah, terus yang selanjutnya menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Nah, di sini karena kita udah tahu nih masalahnya apa, terus kemudian solusinya mau dibuat bagaimana. Nah, setelah itu nanti kita bisa breakdown ke dalam rencana pengembangan sistem, termasuk analisis biayanya, kemudian analisis SDM-nya, analisis jadwal pengembangannya, dan analisis tahapnya. Jadi sekiranya ada analisis yang membutuhkan effort lebih, itu bisa diagendakan dalam rencana pengembangan sistem tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ini ada fungsi analis sistem. Nah, jadi orang yang menganalisis sebuah sistem itu namanya analis sistem. Nah, di sini fungsi kehadiran seorang analis itu adalah yang pertama, dia mengidentifikasi masalah. Nah, kemudian yang kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai. Jadi, organisasi itu punya masalah. Kemudian diidentifikasi sumbernya dari mana, kemudian imbas atau impact dari masalah itu seperti apa. Nah, kemudian dari masalah itu, sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan itu gimana? Misalkan gini, masalah dari sebuah sistem yang sedang berjalan dulu itu pengarsipannya masih manual gitu kan. Artinya masih dilakukan dengan buku besar dan disimpan dalam bentuk hard copy. Nah, sasaran yang ingin dicapai secara spesifiknya adalah arsip itu bisa diakses melalui sistem informasi berdasarkan bulannya atau berdasarkan kode suratnya atau berdasarkan tahunnya atau berdasarkan jenis dan kategori dari arsip tersebut kayak gitu loh. Jadi harus spesifik ya, bukan ngomongin ini pengarsipannya susah dan lama. Terus solusinya ya gimana caranya, pokoknya pengarsipan itu dilakukan dengan cepat dan tepat. Nggak bisa seperti itu. Jadi pengarsipan dilakukan secara cepat itu bagaimana? Apakah filenya nanti dikategorikan dalam arsip-arsip tertentu atau kemudian ini nanti diproses secara cepatnya itu per bulan atau per tahun atau per bagian atau per apa itu harus jelas gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah memilih alternatif pemecahan masalah. Nah, karena mungkin untuk mengatasi satu masalah itu akan ada banyak solusi. Nah, solusi-solusi itu harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi itu dipilih beberapa alternatif yang organisasi itu siap dalam mengimplementasikan solusi tersebut. Karena kita tahu ya ada masalah, kemudian sudah pasti ada solusi. Tapi untuk milih solusi itu kan pasti ada risikonya. Nah, risiko mana yang paling kecil atau risiko mana yang bisa di-cover oleh organisasi tersebut, itulah yang nanti akan dipilih. Nah, kemudian yang selanjutnya merencanakan dan menerapkan rancangan sistem. Nah, ini karena tadi masalah sudah ketemu spesifikasi
sasaran sudah ketemu, kemudian alternatif solusinya sudah ketemu, nah kemudian dia akan merencanakan dan menerapkan rancangan atau desain sistem. Nah, terus yang selanjutnya ada mengumpulkan dan menganalisa dokumen. Jadi ketika seorang analis sistem itu terjun ke sebuah organisasi, dia akan mencari beberapa standar operasional prosedur atau beberapa aturan dan kewenangan yang ada di organisasi tersebut sehingga tidak boleh dilanggar gitu ya. Nah, tugas analis sistem ini adalah mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen tersebut. Nah, terus yang selanjutnya dia juga menyusun dan menyajikan rekomendasi. Rekomendasi apa? Ya jelas merekomendasikan solusi ya dari permasalahan yang diutarakan oleh organisasi. Nah, kemudian yang ketiga ada merancang dan mengidentifikasi sistem. Jadi jangan dipikir nanti kalau masuk ke tahapan desain analis sistem ini dia tidak terlibat apa-apa gitu ya. Itu salah karena analis sistem ini dia akan terlibat juga di perancangan karena dia tugasnya untuk mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang nanti masuk ke desain sistem itu gitu. Jadi misalkan ada sebuah sistem informasi yang hak akses atau penggunanya itu lebih dari satu gitu ya. Nah, analis ini harus tahu penggunanya itu siapa, kemudian hak-haknya di dalam sistem itu apa, kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah mengumpulkan dokumen-dokumen tentang usernya itu dan kewenangannya, maka dia akan menggunakan itu untuk mendesain sistem. Jadi kalau misalkan hak akses mahasiswa, mahasiswa itu hanya bisa melihat nilai. Ya sudah berarti mahasiswa kewenangannya itu hanya melihat nilai, dia tidak bisa untuk mengedit nilai atau dia juga tidak bisa menghapus nilainya. Nah, itu loh. Jadi data-data tentang user, entah itu perilaku atau hak aksesnya itu yang bertugas untuk mengumpulkan informasi adalah analis sistem ini gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada menganalisa dan menyusun biaya. Karena itu tadi yang namanya penerapan solusi itu dibutuhkan risiko. Salah satu risiko itu adalah biaya pengembangan sistem. Nah, itu harus dirumuskan di tahap pertama yaitu analisis sistem. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengawasi kegiatan penerapan sistem. Jadi desain itu pun diawasi apakah betul desain yang didesain oleh desainer itu sudah sesuai dengan analisis yang telah dia dokumentasikan sebelumnya gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi antara analis sistem dengan desainer sistem. Karena itu nanti pengaruhnya adalah di coding ya atau di implementasi. Orang atau programmer itu dia tidak akan membaca hasil analisis, akan tetapi dia akan membaca atau gimana ya, patokannya itu adalah hasil dari desain sistem, bukan hasil dari analisis sistem. Itu makanya si analis sistem ini dia akan mengawasi pekerjaan desainer sistem. Jadi biar desainnya itu sesuai dengan yang dia temukan gitu loh. Tidak ada salah atau tidak ada miskomunikasi atau salah pemahaman